Tuhan. Makanya di sini mengatakan begini, Pak. Aku baca ya, jangan sini. Ya, orang itu harus kita diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Iblis ini maut, berbicara mengenai maut, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Begitu. Iya. Pertanyaannya, alasannya kenapa harus kepada iblis? Itu yang kita pertanyakan. Kenapa dalam nama Tuhan Yesus harus diserahkan kepada iblis? Aneh. Ya, sini. Memangnya iblis sangat berkuasa gitu daripada Yesus. Di sini berbicara mengenai iblis, berbicara mengenai maut, bukan berbicara mengenai iblis yang apa dia ada di pikiran Anda. Begitu. Saya enggak mempertanyakan yang lain-lain. Yang saya tanyakan, apa alasannya diserahkan ke iblis supaya selamat? Iblis itu berbicara mengenai maut. Tuh ya, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa alasannya harus diserahkan kepada iblis? Apakah mau jadi tumbal iblis atau kayak gimana gitu? Kita sudah dipakai nama Tuhan, itu segala sesuatu yang ada di dunia ini itu tidak bisa mampu. Coba aku buka di Filipi 2 yang mengenai nama Yesus. Ini mengenai hanya nama Yesus nih. Kamu dengar sini biar kamu paham. Nah, dengar sini Filipi 2 ya. Teman-teman biar dia tahu nih. Ini Efesus. Biar kamu tahu ya. Iya. Dicabut nyawanya, dicabut oleh iblis kali ya. Kamu pikir sembarangan seperti nama Muhammad. Kamu pikir begitu? Kamu dengar sini aku baca ya biar kamu tahu nih. Nah, ini Filipi nih. Filipi 2 ya. Nah, dengar sini. Filipi 2. Dengar sini. Bentar. Mana ngantuk saya jadinya. Sini. Iya, ngantuk. Dia sini. Ayat dia sini. Kamu ingat ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada kata juga nih. Ya. Anda tahu nggak dalam bahasa Ibrani Yesus itu artinya kuda? Iya, kuda artinya Yesus dalam bahasa Ibrani. Tinggi dari mana? Itu kan bahasa dari Yunani. Ya, kalau kita larikan ke bahasa Ibrani artinya kuda itu. Itu berbicara mengenai etimologi. Kalau mengenai dari Yesus, ya itu berbicara mengenai etimologi. Tapi ketika kita berbicara mengenai berbicara mengenai nama itu siapa yang memberikan? Di sini. Ya udah, saya nggak bahas namanya juga. Yang saya bahas itu kenapa harus diserahkan kepada iblis? Nama Tuhan Yesus ya. Ini berbicara mau dalam nama Tuhan planet manapun gak masalah. Alasannya kenapa harus kepada iblis? Itu apakah mau dijadikan tumbal oleh iblis? Apakah iblis ini penguasa? Kan kayak gitu. Apakah iblis ini menghapus dosa atau kayak gimana? Alasannya apa gitu loh diserahkan kepada iblis itu? Pikiran kamu lari ke mana, deh? Pikiran kamu jangan lari ke kiri, lari ke kanan. Pikiran kamu jangan lari ke kegelapan. Nggak usah muter-muter, dijawab aja.
Ya, apa alasannya? Alasannya apa lagi? Alasannya apa? Ya, alasannya apa? Diserahkan kepada iblis itu supaya jadi tumbal gitu. Ini berbicara mengenai nama. Mana? Tumbalnya mana? Ada kata tumbal di sini mana? Memangnya diserahkan kepada iblis itu buat jadi tumbal atau kayak gimana? Iya, ya ada tumbal mana? Mana di sini kata? Nah, kan bingung juga dia. Mana katanya tumbal-tumbal di situ, tumbal di situ. Makanya saya nanya, ya. Makanya saya tanyakan kepada Anda, kenapa diserahkan kepada iblis? Apakah dijadikan tumbal ataukah iblis menghapus dosa? Ah, itu yang saya tanyakan. Aduh. Aduh. Apakah iblis juru selamat Anda? Kan bisa juga alasannya apa gitu. Alasannya yang saya cari. Pertanyaan kamu itu sudah di luar apa yang Loh, kenapa tidak apa diserahkan kepada Tuhan saja supaya selamat? Kalau diserahkan kepada Tuhan kan jelas selamat. Ini kenapa harus diserahkan kepada iblis? Apa alasannya? Itu yang saya cari, ya. Lagi ya, ini berbicara mengenai di sini berbicara tumbal atau berbicara nama. Saya sekarang tanya kamu berbicara mengenai tumbal kan? Saya berbicara mengenai nama karena di sini tertulis nama bukan tumbal. Sekarang konsistennya siapa? Kamu atau saya? Macet teman-teman, ada macet. Apanya macet? Nggak ngerti saya apa yang Anda omongkan gitu. Nggak jelas yang Anda omongkan masalahnya. Kita nyari alasannya, Anda ngomong apa gitu. Kenapa kamu cari alasannya yang tidak ada di sini? Kenapa kamu menjadikan sesuatu yang tidak tercatat menjadi alasan kamu yang sebagai dasar? Berarti nggak ada dasarnya diserahkan kepada iblis ini, ya. Ada dasar positifnya. Entah buat apa diserahkan kepada iblis, ya. Masa teman-teman masuk akal kah ya supaya kita mau selamat rohnya ya harus diserahkan kepada iblis ya? Apa hubungannya dengan iblis coba? Udah tahu iblis itu penyesat ya. Memangnya iblis bisa hapus dosa, nebus dosa? Iblis itu juru selamat ya emang. Itu yang saya tanya, bukan Anda muter-muter ke sana kemari kayak gasing. Ini berbicara mengenai kita menyerahkan tubuh kita, artinya ini berbicara mengenai kematian. Ya, jadi iya tahu saya. Terserah Anda dalam konteks Anda, ajaran Anda ini berbicara tentang kematian atau menyerahkan tubuh Anda kepada iblis. Alasannya kenapa harus diserahkan kepada iblis? Itu. Kalau iblis itu sudah menjadi dasar yang mana iblis itu kita kalau kita sudah berbicara mengenai kematian, ya memang betul karena ketika kita mati, tubuh kita ini ditinggalkan, roh kita yang dibangkitkan pada hari tua. Nggak nyambung teman-teman ya. Alasannya apa gitu? Kenapa harus kepada iblis gitu diserahkan? Alasannya apa? Apakah mau dijadikan tumbal? Apakah iblis juru selamatmu? Atau kayak gimana nih iblis ini? Alasannya apa harus ke iblis bukan ke Tuhan? Loh, rohnya diserahkan kepada Tuhan loh. Kita menyerahkan tubuh kita. Bentar, ketika kita menyerahkan tubuh kita kepada iblis dengan Yesus, ya, itu bukan seperti kita menyerahkan tubuh kita itu seperti iblis begitu, bukan seperti secara langsung, bukan seperti itu, tapi ada pengertiannya. Iblis itu seperti kita bicara mengenai kematian begitu. Jadi ya itu kan menurut doktrin Anda, ya terserah Anda, menurut ajaran Anda. Yang kita pertanyakan alasannya apa diserahkan kepada iblis? Kenapa harus ke iblis gitu? Bukan ke Tuhan aja langsung, kenapa harus ke iblis? Pertanyaan kamu, jawaban kamu itu apakah? Ya, kamu bilang apakah? Bentar kamu bilang begini. Apakah kepada untuk tumbal
Itu kira-kira jawabannya. Saya bukan berbicara masalah tumbal atau apapun. Ya, itu kan saya Masalah hanya menyampaikan kepada Anda, diserahkan kepada iblis ini apakah mau dijadikan tumbal. Kan itu asumsi tumbal itu, atau atau iblis ini juru selamat. Nah, kan itu asumsi. Makanya saya tanya kepada Kristen, apa alasannya diserahkan kepada iblis? Dari iblis itu tidak dikatakan juru selamat, atau iblis itu dalam hal ini seperti apakah diserahkan sebagai tumbal? Itu tidak, karena apa? Karena di sini diserahkan kepada iblis dengan nama Tuhan Yesus. Artinya ketika kita sudah menyerahkan dengan nama Tuhan Yesus, itu dikarenakan tubuh kita diserahkan dengan nama Tuhan Yesus. Artinya iblis itu yang kamu pikir dalam pikiran kamu itu, dia tidak menjadikan kita seperti itu, seperti ini, artinya seperti tumbal atau penyelamatan. Ini tidak seperti itu lagi, karena dengan nama Tuhan Yesus dia sudah berkuasa antara orang mati dan orang hidup, antara langit, dia orang-orang langit atau orang-orang di bawah bumi. Jadi ketika Anda berpikiran seperti itu sudah sangat salah itu. Begitu. Aduh, nggak nyambung. Alasannya itu kenapa harus diserahkan kepada iblis gitu loh. Kesana kemari alasannya kenapa? Itu yang saya tanya. Bukan masalah ajaran Anda. Saya tahu diserahkan ke iblis agar bla 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 dalam Kristen itu kan ajaran Anda. Lalu kenapa harus kepada iblis diserahkannya? Itu yang saya tanya. Ketika kamu ke depan, caranya ke depan. Ketika kamu kita punya ada sini. Jadi, aku ulangi berbicara mengenai nama ya. Kita menyerahkan. Nah, di sini berbicara mengenai, aku ulangi lagi tentang nama ya. Kamu ini pikir nama, makanya dengar sini ya. Tidak begini, kalau kita serahkan tubuh kita kepada iblis dengan nama Tuhan Yesus, itu bukan berarti iblis menguasai tubuh kita. Tidak seperti itu, karena sudah diserahkan dengan nama Tuhan Yesus. Jadi ketika kita menyerahkan tubuh kita itu, lalu kenapa diserahkan kepada iblis? Loh, karena itu iblis itu berbicara mengenai kematian. Iya, karena iblis kan berbicara tentang masalah kematian. Kenapa alasannya harus diserahkan kepada iblis gitu? Kenapa harus ke iblis? Ya karena tubuh kita itu ditinggalkan. Hah? Tubuh kita itu ditinggalkan. Roh kita ya. Kenapa enggak ke Tuhan aja? Kenapa enggak ke Tuhan supaya selamat? Kenapa harus kepada iblis? Ketika kita mati, tubuh kita ini tidak secara seperti manusia kita ini, tidak secara keseluruhannya begitu. Yang naik itu cuma roh. Makanya tubuh kita ini tinggalkan dengan nama Tuhan Yesus di dalam alam kematian begitu, di kubur begitu. Tubuh kita diserahkan di dalam kubur. Itu seperti penjelasannya seperti itu. Tubuh kita itu diserahkan. Ditaruhnya Bang. Kagak nyambung, Bang. Turun moderator pula kan Anda kan. Gak nyambung yang ditanya alasannya gitu loh. Alasannya apa diserahkan kepada iblis?